Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila ihsani yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Saya ingatkan diri saya dan untuk kita semua dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman itu selalu mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Orang beriman itu selalu berbicara yang baik-baik saja. Apa yang keluar dari lisannya adalah energi positif. Apa yang keluar dari lisannya adalah doa. Makanya para pendahulu kita, sederek-sederek kita dulu selalu mengatakan alladzi amarona bid-du'a. Kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Mulai bangun tidur, dalam perjalanan, mulai akan melakukan kegiatan, selalu berdoa dan diawali dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar senantiasa semua kegiatannya, semua perbuatannya, semua amalnya didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam muqaddimah tadi kami sampaikan falyaqul khairan aw liyasmut. Ketika kita ditanya oleh saudara-saudara kita, bagaimanakah sifat saudara kita yang satu itu, bagaimanakah pribadi saudara kita yang satu itu, bagaimanakah kebiasaan saudara kita yang satu, maka orang beriman tadi dia akan selalu mengatakan kebaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan. Maka tidak diperkenankan orang yang beriman itu mengatakan, oh si fulan buruk, oh si fulan baik. Adakah kita sudah melakukan 3 hal sebagaimana yang diperintah baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu ketika dalam safar melihat seorang itu baik atau tidak, lakukan 3 hal. Yang pertama, as-safaru yauman, melakukan perjalanan minimal 1 hari. Sebab dari perjalanan itu kita bisa melihat pribadi seorang beriman itu atau tidak beriman. Ketika dia berbicara, apakah yang dia berbicara hal-hal yang tidak diridhai Allah dalam pembicaraannya. Dalam perjalanan itu apakah dia berbicara sesuatu yang kotor, apakah dalam perjalanan itu dia berbicara tentang rofas, berbicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan seks. Kita lihat pribadi seorang itu ketika dalam perjalanan, apakah dia membicarakan tentang lawan jenisnya, ataukah dia berbicara tentang kebaikan. Kita lihat dalam perjalanan dari lisannya, kemudian dari perbuatannya, bagaimana ketika dalam perjalanan itu memasuki waktu-waktu sholat. Karena orang beriman itu al-isti'dad liyaumir rahil, selalu mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum perjalanan dia berdoa, dalam perjalanan begitu menjelang waktu sholat kurang 15 sampai 10 menit dia sudah menyiapkan dirinya. Dalam perjalanan dia membuat sebuah ketentuan yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk membuat pemimpin
khalifah dalam perjalanan itu, rois dalam perjalanan itu, menunjuk di antara saudaranya, kamu yang menjadi pemimpin. Dialah yang mengingatkan kita dalam perjalanan itu. Dari sini kita bisa melihat seseorang itu baik atau tidak. Pernah kita safar perjalanan kita, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, kita bisa melihat seorang itu baik atau tidaknya. Yang kedua, ayakuna jarahu, pernah menjadi tetangganya enggak? Karena di dalam bertetangga itu kita tahu apakah dia di kampung itu selalu membuat kerusakan atau tidak. Ketika di kampung itu, di rukun tetangga kita, dia selalu memperhatikan permasalahan masyarakat, misalnya siskambling, dia ikut siskambling, kerja bakti, dia ikut kerja bakti. Kalaupun tidak, dia memberikan uzur syar'inya, dia memberikan alasannya, mohon izin Pak RT, saya ada tugas, mohon izin Pak RT, saya kondisinya kurang sehat. Dia selalu komunikasi, apa yang bisa kami bantu. Kalaupun dia tidak bisa ikut kerja bakti, tapi dia membantu dengan memberikan aqua 1 karton, air mineral, ya baik itu yang gelas ataupun yang botol 600 ml, semata-mata karena Allah dia berbuat kebaikan itu. Di dalam bertetangga kita bisa melihat, karena bertetangga itu kita lihat selama 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kita akan bermuamalah karena ada peringatan hari besar, peringatan kenegaraan seperti 17 Agustus, ada kegiatan kemasyarakatan dan sebagainya. Kita lihat di dalam bertetangga itu, apakah dia ada kasih sayang atau tidak. Baru kita bilang, oh si fulan baik, setelah kita merasakan jadi tetangganya. Karena dalam bertetangga itu ada perintah Rasulullah SAW, tahadu tahabu, adalah saling menyayangi dan saling memberikan hadiah. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah setelah kita mengadakan perjalanan, kita menjadi tetangga. Yang terakhir adalah, pernahkah kita memberikan amanah kepadanya? Baik itu amanah berupa barang, Mas saya titip ini, Ning saya titip ini, Mbak saya titip ini. Kemudian pada waktu tertentu dia amanah, tidak digunakan, ya betul-betul barang itu aman dijaga dengan baik. Ataupun dia pernah kita berikan amanah sebagai ketua RT, kita berikan amanah kepada sebagai ketua RW atau sebagai kepala desa, atau apapun yang diberi amanah di masyarakat, maka apabila dia menjalankan dengan baik, maka orang itu boleh dikatakan baik. Tapi kalau belum pernah kita menjadi tetangganya, belum pernah kita safar kepadanya, belum pernah kita memberikan amanah kepadanya dan kita mengatakan baik, maka itu tidak diperkenankan. Orang itu baik atau tidak setelah mengalami 3 fase tadi. Maka kalaupun kita mengatakan, kita selalu mendoakan, karena orang beriman faliyakul khairan aw liyasmut, mudah-mudahan beliau orang baik. Di mata saya pernah menjadi tetangganya, saya pernah safar dengan dia, saya pernah memberikan amanah kepadanya dan beliau lakukan. Mudah-mudahan kegiatan yang 3 ini mengingatkan kita selalu untuk selalu berkata-kata yang baik, mengeluarkan energi yang positif, sehingga itu berdampak kepada kebaikan diri sendiri, kebaikan orang lain, dan kebaikan pada dunia ini dengan izin Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani puasa Ramadan dengan khusyuk, tumaknina, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.